الفاتحة. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. Sunnah bid'ah insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabat yang keterangan ini menjadi ukuran kebenaran di kalangan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita bahwa umat ini akan menjadi sekian banyak golongan, 70 lebih. Semuanya tidaklah benar, semuanya sesat, kecuali satu saja yang digelari oleh Nabi dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Maka golongan yang selamat itu yang bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti perkara yang saya kerjakan dan yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat saya. Ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut saya dan ikut sahabat-sahabat saya. Ma'ana alaihi ini dikatakan dalam kata yang lain namanya ahlus sunnah, ngikuti yang punya sunnah, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, ngikutinya Rasulullah melalui jama'atus sahabah, mengenai melalui murid-muridnya Nabi, yaitu para sahabat. Di ahlus sunnah wal jamaah itu maksudnya apa? Ahlus sunnah itu Rasulullah, wal jamaah itu maksudnya para sahabat. Nah terus semuanya itu yang ngaku muslim itu pada berlomba-lomba untuk mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai firqah an-najiyah. Termasuk orang-orang salafi itu juga di buku-bukunya mereka menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Maka sebagian ulama itu mengatakan sekarang kalau dilihat dengan kacamata sejarah, yang mewarisi agama selepas Rasulullah itu siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ikuti adalah namanya sahabat-sahabatnya Nabi. Ya selepas sahabat wafat tuh ilmu-ilmunya, amalan-amalannya itu diwariskan kepada siapa? Diwariskan kepada para tabi'in. Selepas para tabi'in wafat itu diwariskan kepada siapa? Tabi'ut tabi'in. Maka kesimpulan mudahnya itu ulama itu sepakat
yang ditulis oleh a'immah madzhab arba'ah dalam kitab-kitab mereka, itulah gambaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang ditulis oleh a'immah madzhab al-arba'ah. Maka kalau orang itu mengikuti salah satu madhab 4, itu dipastikan dia ini amalannya, pemahamannya tidaklah keluar dari agama yang telah diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat, yaitu pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang itu tidak ikut madhab 4 bagaimana? Sangat dikhawatirkan dia ini punya pemahaman-pemahaman yang tidak dikenal pemahaman itu di kalangan periwayat-periwayat awal Islam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai a'immah madzhab arba'ah itu. Dikhawatirkan begitu itu. Maka dari cerita tahun 700 Hijrah kurang lebihnya muncullah Ibnu Taimiyah. Kenapa kok kita bilang Ibnu Taimiyah? Beliaunya muncul dengan membawa pendapat-pendapat yang banyak banget bertentangan dengan 7 abad yang telah berlalu itu, termasuk bertentangan dengan madzhabul arba'ah. Apa mungkin kita ini mau percaya bahwa 7 abad itu bukan ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah itu baru muncul tahun 700 Hijrah. Ya kok aduh men. Jadi yang benar umat itu baru selepas 7 abad. Akhirnya kan begitu. Kemudian karena punya pemahaman yang aneh wal nyeleneh, maka Imam Subki cepat-cepat tanggap Ibnu Taimiyahnya dikurung biar enggak menyebarkan kesesatannya. Selepas itu apa yang terjadi? Pemahaman merasa ahlus sunnah wal jamaah baru muncul tahun 7 abad ke-7 Hijrah tadi terkurung bersama terkurungnya Ibnu Taimiyah sampai akhirnya beliaunya wafat dalam penjara. Lepas itu 5 abad Ahlus Sunnah wal Jamaah meneruskan sebagaimana pemahaman yang sebelum munculnya Ibnu Taimiyah. Terus menjelang 1300 Hijrah muncul Muhammad bin Abdul Wahhab, meneruskan pemahamannya Ibnu Taimiyah bahwa Ahlus Sunnah itu baru muncul selepas abad 13 Hijrah itu. Lah terus menurut Anda posisi Ibnu Taimiyah, posisi Muhammad bin Abdul Wahhab di mana? Kalau sudah enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus posisinya di mana? Posisinya adalah orang Islam. Posisinya itu sudah lumayan kan? Orang Islam. Tetapi kalau kita menggelari mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita keberatan. Kenapa kok keberatan? Lah sahabat aja disalah-salahin loh. Di buku-bukunya sahabat aja disalah-salahin. Masukkan kubur disalah-salahin, a'immah disalah-salahin, Ibnu Umar disalah-salahin, Bilal bin Haris disalah-salahin. Sayyidina Ali loh banyak salahnya. Terus gimana? Wong definisinya Ahlus Sunnah itu ma'ana alaihi wa ashabi loh. Maka cocoknya untuk
orang-orang yang tidak bermadzhab-madzhab 4 itu dan membawa la ilaha illallah, ya orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, ya, saudara la ilaha illallah. Tapi untuk kita katakan ahlu sunnah wal jamaah, sepertinya tidak mengikuti kurikulumnya, tidak cukup untuk memenuhi persyaratannya. Ini mungkin kalau orang dengar ya, jadi kok fanatik menloh. Kita ini bukan fanatik, kita omong sejarah saja. Kamu renungi aja sejarahnya begitu itu. Masa tahun 7 Hijrah baru ngaku ahlu sunnah? Ya yang sebelumnya siapa? Nah, tentu kita lebih percaya pada yang lebih klasik, lebih kuno toh. Nah, uang agama itu mang kuno, masa agama bid'ah tahun 7 abad ke-7 Hijrah baru muncul pemahaman baru, kemudian kita katakan itu yang ikut Nabi dan para sahabat, yang nggak bisa, no. Dan ini penilaian secara sejarah ilmiah itu kurang lebih kesimpulannya mudahnya begitu itu. Maka nanti sebentar lagi kita akan baca bagaimana dengan kaidah-kaidah yang tidak mengikuti mazhab ini sampai akhirnya teman-teman salafi kan, innamal mu'minuna ikhwah kan. Nah, ini sampai nyalah-nyalahin sahabat pun disalahin, sampai Ali Ibnul Husain, Ali Zainul Abidin pun disalah-salahin. Itu setiap hari sholat 1000 rakaat itu bid'ah dolalah. Nah, nanti akan kamu lihat itu, Masya Allah. Dan di buku-buku mereka itu ya begitu itu. Grupnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab itu begitu ganas, langsung mengvonis bahwa ahlu sunnah itu mereka yang tidak ikut mereka itu adalah firqah dolalah finnar. Nah, langsung begitu. Saya baca belum lama satu buku ditulis oleh salah satu tokohnya salafi, buku kecil ditulis termasuk golongan-golongan yang masuk neraka itu, yang soft awal nanti adalah jamaah tabligh. Itu ditulis langsung gitu. Soft awal masuk neraka. Kalau kita kan nganalisanya kan halus, kita bilang kalau kamu ngaku ahlu sunnah ya sepertinya keliru, wong muncul kamu baru. Jadi kalau nerakain orang ya nggak usah. Tapi kalau kamu ngaku benar, kita kok sepertinya kurang percaya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an, yang nomor 4. Bukti yang nomor 4 bahwa sabda Nabi kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini difahami oleh para sahabat dan para tabi'in adalah khusus perkara-perkara baru yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan arahan Nabi yang tidak diridhoi Allah. Jadi kalau perkara baru itu di dalamnya ada ridhonya Allah, walaupun tidak dikerjakan persis seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan agama beliau, dalam rangka mengamalkan arahan beliau, maka itu termasuk ngamalkan firman Allah, waf'alul khaira, kerjakanlah kebaikan. Tanpa dibatasi bentuknya bagaimana, kerjakanlah kebaikan. Namanya kebaikan ya perkara yang baik menurut agama, walaupun bentuknya itu belum dicontohkan yang seperti itu persis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kata beliau, ini termasuk ngamalkan ayat itu, akhirnya orang itu mendapatkan prestasi, punya amalan kebaikan yang mendekatkan dia kepada Allah. Seperti wujudnya madrasah, wujudnya percetakan-percetakan kita, penulisan-penulisan, kan dalam rangka itu. Qad thabata, sungguh telah tetap anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi baraka, beliau meridhoi. Di antara artinya baraka itu meridhoi, tidak menyalahkan. Diartikan memberkahi juga boleh. Memberkahi maksudnya ya setuju gitu. Baraka, beliau telah meridhoi fi'la asya'a katsiratin, banyak perbuatan, banyak perkara, pengerjaan banyak perkara, minal khairi, berupa kebaikan, laisa fiha mafsadatun, yang dalam kebaikan itu tidak ada kerusakan, wala tukhalifu tariqata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bertentangan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi nizami syari'atihi, di aturan syariat agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri menggunakan surat Al-Fatihah untuk ngobati orang. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada satu hadis pun yang beliau dengar dari Nabi bahwa Nabi pernah ngerjakan itu. Maka begitu Nabi dengar Abu Sa'id buat begitu itu, Abu Sa'id ditanya oleh Nabi, wa ma adraka annaha ruqiyah, siapa yang ngajari kamu Al-Fatihah itu bisa untuk nyuwuk, bisa untuk ngeruqyah? Sambil Nabi tersenyum. Maknanya Nabi menyetujui kebaikan yang dikerjakan Abu Sa'id walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi sama sekali. Abu Sa'id itu ulamanya sahabat, termasuk al-mukthirun, yang riwayatkan lebih 1000 hadis kepada umat. Beliau paham namanya Fatihah itu isinya adalah doa. Lah namanya doa ya likulli hajah, untuk hajat apa saja. Maka di antara hajat yang di depan beliau ya nyuwuk orang itu. Bukan itu saja, beliau punya istihad lagi, minta opah dari ngeruqyah dengan Al-Quran itu. Disetujui lagi oleh Nabi. Padahal sebelumnya tidak dikenal orang nyuwuk minta opah itu nggak dikenal. Ini di antara contohnya. Ada sahabat Allah Akbar, sholat setiap rakaatnya baca surat Ikhlas, yang sama sekali itu nggak pernah diajarkan Nabi. Maka teman-temannya pada heran, ngapain sih setiap rakaat kok mesti baca surat Al-Ikhlas? Dilaporkan pada Nabi, ini satu perkara baru yang tidak dikenal oleh teman-temannya. Oleh Nabi dipanggil, kenapa kamu buat begitu? Maka sahabat tadi bilang, saya menyukai banget surat Ikhlas. Saya ini suka banget dengan surat Ikhlas, melebihi surat-surat yang lain. Maka Nabi malah menguatkan pemahaman sahabat tadi. Oh, ini surat Ikhlas. Ini surat Ikhlas ini aja apa toh? Salah satu surat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia ini membaca salah satu surat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha tudkhilukal jannata au kama jaa fil hadits. Cinta kamu pada surat Al-Ikhlas itu memasukkan kamu ke surga.
Ringkasnya nanti akan ada banyak cerita. Abu Hurairah punya tasbih yang terbuat dari biji-biji kurma. Sepertinya tidak seperti tertib tasbih kita sekarang, tidak diuntai, tidak digandeng-gandeng, tapi diletakkan di satu wadah. Sekarang kalau kamu ditanya, mana ada riwayat Nabi punya tasbih, alat untuk menghitung-hitung itu. Tapi oleh Nabi enggak diingkari. Ini kebaikan untuk ngitung amalan. Istri Nabi juga punya tasbih begitu itu. Di rumahnya Nabi sendiri. Maka nanti diceritakan di sini bahwa pemahaman sahabat perkara baik itu tidak harus persis seperti yang dicontohkan Nabi. Asalkan di dalamnya diridhoi Nabi, itu disebutkan oleh mu'alifnya ini sudah tawatur maknawi. Ini sudah mutawatir secara makna, itu mutawatir. Maka orang itu kalau ngingkari bahwa setiap yang baru itu mesti bid'ah, dolalah, itu benar-benar bacaan dia mengenai sejarah amalan sahabat dalam mempraktekkan ikut Nabi itu kurang luas, benar-benar terlalu sempit. Sekarang Abu Hurairah istighfar sehari 12.000 kali. Coba cari satu riwayat saja kalau Nabi pernah istighfar 12.000 kali sehari. Tapi istighfar itu diperintahkan dalam sekian banyak ayat Al-Quran dan ditargetkan oleh Nabi dalam sekian banyak hadis tanpa dibatasi jumlahnya. Kemudian contoh lagi, menantunya Nabi sendiri sering kelihatan baca 30 juz di dalam satu rakaat. Kalau kamu bisa nemukan satu hadis saja Nabi nyontoin begitu itu, ram tenan, tidak ada. Tapi ada hadis-hadis umum Nabi cerita fadilahnya memperbanyak baca Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran itu dibaca ketika orang sedang berdiri ketika sholat, sebagaimana dalam fadilah Al-Quran yang kita baca dalam kitab Fadilah Amal. La ilaha illallah. Bahkan kalau orang tuh ngomong, pokoknya sesuatu itu harus dicontohi oleh Nabi, itu baru boleh dikerjakan. Tidak. Yang dikerjakan oleh Nabi belum tentu boleh kita tiru. Masa begitu? Iya. Nabi jadi Nabi, masa kamu boleh niru ngaku jadi Nabi? Saya pokoknya mau ikut Nabi apa? Ya kalau manggil saya juga Rasulullah begitu. Biar gak bid'ah. Namanya ya begitu itu. Akhirnya bingung sendiri dengan kaidah yang tidak ikut mazhab 4 tadi. Ada lagi yang bilang, Masya Allah, mana ada hadiah-hadiah Fatihah zamannya Rasulullah itu. Sebagaimana yang saya ceritakan pada kalian, jawabannya Kiai Salafi di Masjidil Madinah itu, gimana orang-orang sufi di mana-mana seluruh dunia apa-apa Al-Fatihah bid'atun dhalalah, bid'ah yang sesat. Maka saya bilang, Masya Allah, ternyata kamu itu tiap hari sholat baca Fatihah gak paham toh begini. Setiap kamu bilang ihdina itu kan kamu hadiahkan pada orang lain toh sebagian. Ihdina, ya Allah berikan hidayah kepada kami. Berarti kamu itu menghadiahkan manfaat ihdina itu kepada umat Islam semuanya. Nah, itu apa bukan dalil yang terkuat menghadiahkan amal kepada orang lain? Belum lagi kalau kamu sholat jenazah, jangan-jangan nggak pernah sholat jenazah. Sholat jenazah apa itu?
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, afihi wa'fu anhu. Yang ngomong siapa? Orang yang sholat. Diperuntukkan untuk siapa? Jenazah yang sudah mati. Masya Allah. Nah itu yang amal kita kirimkan kepada siapa? Udah orang lain. Belum lagi kalau kita melewati kuburannya orang Islam. Kalau pernah doa loh. Jangan-jangan lewat kuburan juga enggak doa, sibuk bilang bid'ah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian orang-orang di kuburan dari kalangan umat Islam. Yang salam siapa? Kita. Kita hadiahkan pada siapa? Kepada mayit-mayit muslim yang kita lewati. Mari ringkasnya. Kemudian kita sholat assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan, ya Allah aku minta keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hambamu yang soleh. Kita doa untuk diri kita dan kita hadiahkan untuk semua orang soleh. Masya Allah. Tsumma thabata 'anis sahabati, kemudian telah tetap 'anis sahabati dari para sahabat. Ma perkara yaqrubu minat tawaturi, yang mendekati mutawatir al-maknawi secara makna. Bahwa yang dimaksud bid'ah dholalah, perkara baru itu adalah yang bertentangan dengan ridhonya Allah, bertentangan dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, dan yang begitu itu fi katsirin minal khairat, dalam banyak minal khairati, kebaikan-kebaikan, ba'da ahdi Rasulillah, selepas zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tadkhulu tahta irsyadihi wa hadihi, berupa perkara yang masuk di bawah arahan Nabi dan bimbingan Nabi. Wa illam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah tidak mengerjakannya. Di antaranya yang paling orang itu nggak bisa mengelak adalah pembukuan Al-Quran dijadikan satu buku. Kalau kamu anggap itu sebagai bid'ah, setiap yang baru sebagai bid'ah dalam urusan agama, ya kamu nggak usah baca Quran, nggak bisa baca Quran kamu nanti. Sekarang Quran yang kamu gunakan ini hasil bid'ahnya sahabat, hasil ijtihadnya sahabat untuk menjaga Al-Quran, yang itu sama sekali nggak pernah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang baru dalam agama, itu maksudnya ibadah. Lah, nulis Quran apa bukan ibadah? Nah, iya. Kalau ibadah itu harus ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya itu bid'ah dholalah, lebih baik zina. Ya begitu itu. Masya Allah. Kemudian yang kedua yang orang nggak bisa ngelak, pembukuan hadis. Dicetak, dipilah, Masya Allah. Kalau kamu anggap bid'ah itu perkara baru, itu memang yang dimaksud adalah semua perkara baru dalam agama semuanya sesat, ya kamu tidak akan menemukan kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Pemilahan-pemilahan itu semuanya perkara baru yang tidak pernah ada di generasinya Nabi, bahkan Khulafaur Rasyidun, bahkan sampai para tabi'in, selesainya itu tahun 300 Hijrah. Jadi kesnya orang yang menafsiri kullu bid'atin, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dholalah, dengan pokoknya yang urusan agama dibuat baru itu mesti sesat, dia sendiri itu sebetulnya sangat sempit otaknya itu. Itu perlu ditusuk jarum biar agak cerdas sedikit. Jadi dia baca Quran saja sudah, data Quran yang dia bawa itu sudah langsung nerangkan bahwa bid'ah ala penafsiran kamu itu ghairu ma'ruf, Kang. Kamu baca kitab Bukhari, loh Bukhari bid'ah ini enggak ada zaman Nabi.
Apalagi kitabnya Albani, pol-polan nggak ada. Kalau ngomong kenyataan kan begitu itu kan. Coba. Yo. Jadi akhirnya ternyata kita ini dikelilingi oleh kenyataan umat itu sudah paham termasuk kamu bahwa bid'ah hasanah itu diperlukan. Nah, bahwa bid'ah hasanah itu diperlukan. Kalau nggak ada bid'ah hasanah, cumpleng kamu nggak bisa mutolaah, nggak bisa nyalah-nyalahkan orang. Termasuk hadis kullu muhdatsatin bid'ah itu pun penulisannya bid'ah. Karena dulu zaman Nabi nggak boleh ditulis awal-awalnya itu. Dibukukan, akhirnya karena ada bid'ah namanya nulis hadis, akhirnya hadis itu kamu pakai untuk nyalahkan orang. Andai kan nggak ada tulisan itu nggak bisa nyalahin orang. Masya Allah. Yang renungkan aja nanti kan benar begitu itu. Wadzalika, dan yang begitu itu bahwa pemahaman perkara baru dalam urusan agama yang di dalamnya dalam rangka mengamalkan ridhonya Allah tidak selalu salah fi katsirin minal khairat, dalam banyak kebaikan-kebaikan ba'da hadi Rasulullah mimma tadkhulu tahta irsyadi wadihi wa illam yaf'al Rasulullah SAW, walaupun Nabi tidak mengerjakannya. Walam tuf'al fi ahdihi, dan juga tidak pernah dikerjakan di masanya Nabi. Kama syaraha dzalika sahibur risalatil fadil, sebagaimana yang telah mengsyarahi yang begitu itu pemilik buku yang punya kelebihan ini. Pemilik buku ini Sunnah Bid'ah. Fahadha, maka ini bahwa sahabat memahami bid'ah itu tidak sesempit pemahamannya al-muta'alimun, ya dulu nunjukkan ala annahum, atas bahwasanya para sahabat yakhussunal bid'atad dhalalata, mereka mengkhususkan perkara baru yang sesat bil bid'atil mukhalifati lisyar'i aqidatan aw amalan, dengan perkara baru yang bertentangan kepada syariat secara akidah atau secara praktek. Faman akhadha bi'umumati syari'ati fi fi'lil khair, maka barang siapa mengambil dalil-dalil umumnya syariat di dalam memerintahkan berbuat kebaikan, wa illam yarid bi'ainihi, walaupun kebaikan itu tidak datang yang seperti itu, persis seperti yang dia kerjakan itu. Kaqaulihi ta'ala, seperti dia mengambil umumnya dalil perintah Allah Ta'ala, waf'alu al khaira, kerjakanlah oleh kalian al khaira, kebaikan. Wali umumil hassi alal a'malis salihah, dan karena umumnya penyemangatan untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Orang memakai dalil-dalil umum, waf'alul khair, kerjakan kebaikan. Kebaikan itu apa toh? Yang dicontohkan Nabi itu kebaikan. Terus Nabi juga menyemangatan orang untuk mengerjakan kebaikan, sedekah, salat malam, baca Quran, akhlak yang baik. Walaupun bentuknya tidak dikerjakan Nabi, bentuknya tidak dikerjakan di zamannya Nabi, tapi dia ini usaha untuk mengerjakan itu. Kebaikan-kebaikan yang diridhai Nabi. Bentuk badan zakat, badan sedekah, membentuk tim-tim untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan, gerak-gerak seluruh dunia untuk bangun-bangun masjid. Yang praktek-praktek begitu itu enggak dicontohkan Nabi secara langsung, tapi itu masuk dalam waf'alul khaira dan a'mal sholihah. Maka apa yang akan dia dapat? Dia akan mendapatkan faqad qama bi'a'dhamil qurab, dia telah melaksanakan pendekatan kepada Allah yang terbesar, katanya. Itulah yang difahami oleh mazhab 4, kurang lebih begitu itu. Datang Ibnu Taimiyah ngokrek pemahaman itu. Akhirnya kalau ikut timnya Ibnu Taimiyah itu apa toh yang terjadi? Wirid istimai yang sudah dikerjakan jadi berhenti.
Kemudian tahlilan yang sudah dikerjakan bareng-bareng berhenti. Kemudian buat deresan-deresan Al-Quran bareng-bareng berhenti. Kemudian majelis-majelis zikir di mana-mana berhenti. Terus akhirnya apa? Yang ada majelis lalai-lalai di mana-mana muncul. Sholat panjang-panjang 23 rakaat berhenti jadi 11 pun didiskon lagi sampai 2 rakaat, akhirnya sampai enggak sholat tarawih. Jadi kesimpulannya begitu itu. Kemarin ada rombongan pergi ke Mekah. Kalau di Mekah Madinah itu memang barokahnya Sayyidina Umar, enggak ada orang yang berani ganti tarawihnya dikurangi, itu enggak berani. Terus ini jamaah ini sholat di mahalah-mahalah, di tempat-tempatnya orang-orang Hijaz. Rata-rata sholatnya adalah 11 rakaat dengan witir. 8 rakaat tambah witir 3, 11. Kata dia rata-rata orang kampung sholatnya hanya 2 rakaat. Itu negerinya, pimpinannya ahli bid'ah itu begitu itu. Jadi dalam masyarakat tuh amalan tuh hilang. Wirid istimai nggak ada, kemudian amalannya yang dikurang-kurang itu jadi hilang dari masyarakat. Yang ada lepas sholat langsung pergi tetet HP. Apa itu tarawih sebentar langsung pergi ke depan masjid buka HP. Semua anak muda, orang tua yang sudah mau mati itu begitu itu kerjaannya. Jadi kalau mau melihat apa keuntungan ikut Muhammad bin Abdul Wahab, lihat langsung ke negeri mereka. Lihat bagaimana sholat jamaahnya, bagaimana wiritannya, bagaimana pergaulannya, hilang kabeh amalan. Ini kenyataan ini. Jadi ternyata yang paling bid'ah itu mereka, membid'ahkan orang sampai mereka nggak punya amalan. Karena semuanya amalan itu salah semua. Yang benar gimana? Nggak usah ngamal. Oh enak minum kopi sambil ngerokok, iya, masya Allah. Jadi begitu itu. Nanti kamu bisa membuktikan kapan-kapan kalau kamu haji, umroh, terus kamu pergi ke masjid-masjidnya orang ahli bid'ah itu, ustadzul bid'ah. Apa yang terjadi? Gak eneng amalan. Masya Allah. Kasihan. Ya akhirnya bagaimana? Ya akhirnya berarti gerakan ini gerakan yang tidak benar. Bukan menyemangatkan orang untuk amal, malah ngerusoi, mengganggu orang yang sudah istiqomah amal dari generasi ke generasi, diganggu di bid'ah-bid'ahin, akhirnya berhenti semua, termasuk dia sendiri juga nggak amal. Maka penyebaran kemaksiatan, narkoba, narkotika di negeri-negeri apa itu Taimi ini cepat sekali karena orang itu kosong, hatinya kosong, nggak ada wiridan, nggak ada tasawuf, nggak ada. Yang ada itu nyalahkan orang. Makanya tiap hari daging, akhirnya sarungnya nggak bisa disarungkan. Begitu itu kurang lebih. Ya arahnya terus jadi jiwa-jiwa yang kosong merasa benar sendiri, kenyataannya nggak punya amal. Nah, ada orang di Jakarta itu, tiba-tiba kesini langsung keluar 40 hari. Nyapa Kang keluar? Masya Allah Pak, saya ini murid aslinya orang Ibnu Taimiyah. Lah kok ujug-ujug kesini khurut itu piye ceritanya? Lah saya ini kan orang awam. Ini cerita guyon aja, orang awam. Saya ini sudah percaya dengan ustaz saya ngarahkan ini bid'ah ini, saya sudah tinggalkan tahlilan, tak tinggalkan yasinan, tak tinggalkan, sampai saya ini nggak punya amalan Pak. Dulu saya ini rajin wiritan, sekarang nggak pernah wiritan karena semuanya bid'ah katanya. Terus saya ini kan namanya orang awam, saya pergi ke kolam renang, campur lagi perempuan, kaget saya, ustadznya ada di situ. Langsung walah nek ngomong tok ngono kuwi aku ya iso langsung ke sini keluar 40 hari. Masyaallah. Cerita asli tanpa ditambah. Jadi akhirnya itu begitu itu, kosong. Lucu.
wa qaulin Nabi, dan sabdanya Nabi, dan ngambil dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairu mawdu'in. Salat adalah sebaik-baiknya perintah Allah yang diperintahkan untuk hambanya. Ya, as-salatu khairu mawdu'in itu ngartikannya dalam syarah-syarahnya begitu. Ini dari hadis ini maksudnya salat itu adalah sebaik-baik perintah agama selepas iman tentu saja. Maka para ulama mengatakan al-istighfaru minal khairi khairun. Memperbanyak yang baik itu ya tambah baik. Jadi kalau sholat itu sekali aja sudah khairu maudhu, bagaimana 2 kali, bagaimana 3 kali, bagaimana semalam suntuk. Kalau istighfar itu diperintahkan dan dipuji-puji, orang yang istighfar dijanjikan macam begini, macam begitu. Bagaimana kalau istighfarnya itu berulang-ulang, enggak hitungan, ya tambah banyak kebaikan. Maka itulah yang dipahami oleh para sahabat, sholatnya sekian ratus rakaat tiap hari, sekian panjang ayat-ayatnya, sekian ribu mereka baca dalam 1 rakaat.